Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview lagi salah satu alat seduh kopi yang gue yakin ini akan mempermudah hidup teman-teman. Ya, jadi basically alat ini sebenarnya coffee maker tapi sudah include dengan grinder. Ya, nah jadi alat yang gue mau review ini adalah Yumeda Grind and Brew. Ya, seperti ini. Ya, ini memang barangnya tidak terlalu berat teman-teman ya. Tuh, ini tampilannya begini. Oke, terus di sini juga sudah ada spesifikasinya ya nih di bagian bawah sini. Oke, nah jadi alat ini sebenarnya sudah gue pakai 2 kali kemarin gitu ya. Dan jujur cukup di luar ekspektasi gue. Kenapa? Karena kalau yang kita tahu ya, mungkin teman-teman kopi di sini tahu yang namanya coffee maker itu biasanya suhu airnya akan panas banget teman-teman. Ya, tapi ini ternyata tidak sepanas itu, malah lebih panas suhu yang biasa gue pakai buat nyeduh. Gitu ya, gue biasa pakai seduh mungkin dari 95, 96 gitu ya. Dan ini yang sudah gue coba gitu ya. Pertama kali yang bisa gue dapetin itu adalah sweetness dari si kopinya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, dia itu dari namanya aja ya, Yumeda itu udah kayak ke Jepang-Jepangan karena kalau teman-teman lihat alatnya di sini kecil juga, estetik kecil dan ringan. Gitu ya. Di sini dia ini cuma makan daya 600 watt. Udah gitu dia ini sudah dilengkapi dengan flat bar stainless. Memang grand size-nya tidak bisa diatur, tapi itu menurut gua bukan jadi permasalahan utama lah. Itu karena sudah ada fitur yang memang itu juga mempermudah. Nah, ini buat teman-teman yang pagi-pagi ngantor gitu ya, harus ngopi dulu, menurut gue ini sangat membantu karena ketika teman-teman suka telat bangun segala macem gitu ya, itu akan teratasi dengan alat ini. Nah, langsung aja gue akan kasih lihat ke teman-teman tampak dekat terus detail dari produknya seperti apa. Oke? Lanjut. Oke guys, jadi ini tampak dekat dari mesinnya seperti ini ya. Tuh, ini akan gue jelaskan nanti bagian-bagiannya. Nah, pertama di bagian bawah ya, ini untuk servernya teman-teman ya. Nah, ini kapasitasnya bisa sampai 600 mili. Oke, seperti ini. Nah, terus di bagian bawah sini tuh ada kayak sistem pemanas ya teman-teman ya. Ini bisa bertahan bisa panas sampai 40 menit. Jadi dia nanti otomatis akan mati sendiri. Oke, nah terus untuk colokannya dia sudah seperti ini ya, jadi teman-teman nggak perlu beli adapter lagi, sudah aman ya. Nah terus yang berikutnya di sebelah sisi kanannya teman-teman ya, di sini ada untuk level airnya seperti ini, masukin airnya dari sini, dibuka masukin air ke sini. Nah ini juga kapasitasnya sampai 600 mili, tuh ya seperti ini. Oke, nah terus kita lihat ke bagian atas ya. Ini menurut gue yang paling menarik sih ya. Oke, di sini tombolnya di sini ada on off. Nah terus ada gambar 1 biji kopi, 2 sama sendok ya. Nah ini sebenarnya ini untuk nyalain standar ya. Terus ini untuk giling kopinya ini selama 10 detik kalau tidak salah. Yang ini selama 30 detik atau 20 detik lah ya. Nah habis itu kalau teman-teman pencet yang ini teman-teman kalau langsung pakai bubuk kopi nih. Ya, pencetnya, jadi habis pencet nyalain langsung pencet ini aja, jadi dia nanti mesinnya langsung melakukan sistem pemanasan. Nah jadi ini udah benar-benar serba otomatis, tinggal tonton pencet-pencet aja. Nanti pada saat airnya sudah habis dia akan otomatis untuk pemanas airnya akan langsung matiin pemanasnya, jadi aman. Tapi teman-teman harus ingat ya, jangan sampai mengoperasikan mesin ini dalam kondisi airnya kosong ya, nanti pasti akan boilernya rusak. Oke ya, di bagian atas kita lihat ini tinggal tonton angkat aja. Nah ya, ini tempat untuk teman-teman taruh bubuk kopi atau tempat si bubuk kopinya, bubuk kopi yang habis digiling ini keluar nih ya, karena dia keluar dari sebelah situ tuh. Oke, nah jadi dia langsung masuk ke dalam tuh, langsung masuk ke dalam sini. Oke, nah ini berwarna seperti ini karena sudah gue coba dan gue cobanya pakai paper filter teman-teman ya tuh. Oke, nah terus berikutnya untuk chamber dalamnya begini. Nah ini nih tuh ya, yang bagian putih ini dia ada katupnya nih. Ketika memang sudah airnya turun, kalau kita pasang servernya akan menekan di bawah sini, jadi dia akan mengalir airnya ya. Nah terus ini ada 2 bagian sini ya. Ini menurut gue bagian safety-nya yang akan masuk ke sini nih tuh ya, ini akan kecolok ke sini dan ke sini. Oke, terus berikutnya ke bagian burnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, tuh ada tulisan unlock sama locknya nih, kalau mau buka ke sebelah sini aja. Nah, tuh ya, ini sudah gue pakai dan sudah gue bersihkan juga. Bersihnya juga gampang teman-teman ya. Dia flat bur teman-teman.
ini untuk gilingannya memang ini kita nggak bisa ubah grind size teman-teman ya. Jadi dia itu grind size-nya menurut gua medium to fine lah. Ya oke, kalau mau pasang lagi nih teman-teman perhatikan di bagian sini. Nih ya, dia ada kayak lidahnya 1, 2 nih ya, 3. Ya teman-teman pastikan harus masuk ke bagian yang nonjol ini. Oke, diputar pelan-pelan aja. Oke, kalau sudah gini tinggal di lock. Oke, di locknya nggak usah sampai terlalu keras, dipaksa banget, pokoknya asal mentok cukup. Oke, nah terus menariknya lagi adalah kalau teman-teman lihat ya, nih di sini ada kayak gembok ya. Nah ini bisa dibuka, tinggal puter ke sini. Tuh, set, buka ya. Nah ini bagian dalamnya seperti ini. Oke, nah itu untuk putaran, megang kemana? Megang ke sini. Nih untuk keburnya. Ya, jadi di bagian ini bisa teman-teman buka untuk dibersihkan. Tapi ingat teman-teman ya, ini jangan dicuci. Ya, jangan dicuci. Kalau mau dibersihkan tuh di bagian sini aja. Ya, ini mungkin mau dilap atau agak dituang air boleh, tapi jangan sampai masuk ke sini nih. Karena ini sudah masuk ke ruang giling. Ya, hati-hati teman-teman ya. Gitu. Dia kalau udah pasang lagi ini agak miring gini ya, pasang, taruh terus puter. Sampai lock. Udah ready. Nah, abis ini gue akan langsung kasih lihat ke teman-teman gimana cara brewingnya, tinggal pencet-pencet karena di sini gue pakai biji kopi. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sudah gue siapkan, tapi gue mau jelaskan dulu buat teman-teman yang baru pertama kali beli alat ini gitu ya. Ini disarankan untuk dibersihkan dulu. Gimana bersihkannya ya? Ini teman-teman bisa angkat. Nah, untuk bagian ini ya, tempat si bubuk kopinya akan terekstrak, ini boleh teman-teman cuci dulu dengan air bersih gitu ya. Habis itu teman-teman ini ya teman-teman isi aja sama air kurang lebih mau 600 ml boleh, 500 ml boleh gitu ya. Buka untuk chamber air yang tadi sudah gue kasih lihat, masukin ke dalam. Oke, habis itu ini taruh lagi. Nah terus teman-teman nyalain, habis itu pencet tombol yang sendok. Ya, jadi apa gunanya? Ini untuk memanaskan ya si boilernya, benar-benar dipanasin dulu. Jadi bisa dikatakan steril, habis itu airnya nanti akan keluar ya. Habis itu airnya teman-teman buang aja ya, ini terus teman-teman bilas lagi. Oke, nah terus untuk ini ya teman-teman ya, ini teman-teman bisa pakai paper filter atau enggak. Kemarin gue sudah coba yang tidak pakai paper filter, memang rasa kopinya jadi lebih bold, jadi lebih tebel ya. Nah tapi hari ini gue lagi mau minum kopi yang aftertaste-nya itu clean ya, yang tipis-tipis. Jadi di sini gue pakai paper filter yang wave seperti ini. Ini opsional ya, teman-teman mau pakai boleh, enggak ya bebas ya, tergantung preferensi teman-teman aja ya. Ini langsung dipasang. Ini kalau ukuran yang 01 teman-teman nggak usah gunting-gunting, nggak usah diapa-apain karena ini benar-benar pas tuh ya. Untuk lubang si keluar bubuk kopi yang habis digiling ini juga tidak terhalang. Nah oke, ini sudah siap, ini langsung dipasang aja ya. Nah ini gue sudah siapkan biji kopinya, ini 20 gram ya. Ini gue roasting sendiri, gue pakai light to medium roast. Oke, terus nanti pakai rasionya 1:15. Di sini gue sudah siapkan air 300 ml ya. Ini airnya suhu ruangan ya. Oke, langsung masukin aja. Terus ini kita tutup seperti ini, nyalakan. Oke, habis itu jangan lupa ya airnya dimasukin. Oke, ini 300 ml pas banget di angka 3 ya. Oke, kalau sudah pencet, habis itu gue di sini gue mau pencet yang biji kopinya ada 2. Oke, sip. Nah, dia langsung giling teman-teman. Oke, pas banget sudah. Tapi kalau di sini teman-teman pengen make sure biji kopi sudah kegiling apa belum, teman-teman langsung pencet tombol yang off lagi nih ya. Terus kita cek, udah kegiling semua. Oke, sudah. Ya, langsung aja kita pencet tombol yang sendok ya. Itu kalau teman-teman mau make sure ya biji kopinya sudah kegiling semua atau belum. Ya, kalau misalkan mau teman-teman yakin dari suara, oh ini sudah kegiling semua, ya udah diemin aja habis pencet yang tombol 2 ini ya. Diemin, nanti dia akan otomatis langsung ngebrew sendiri ya. Nah ini proses brewingnya itu 6-7 menit ya. Pertama kali gue tuh memang agak ragu, wah 6-7 menit apakah dia akan over extract atau enggak nih, atau kopinya jadi bitter atau enggak ya. Ternyata enggak teman-teman ya, karena seperti yang gue bilang tadi ya, suhu airnya ini tidak sepanas seperti kalau biasa gue nyeduh. Gue di sini kan style-nya kalau teman-teman tahu ya, gue tuh nyeduh mungkin suhunya sekitar 95 ke atas lah. Ya, menurut gue ini suhunya ada di sekitar 90, 91 gitu loh.
Ya, jadi nanti hasil dari kopinya ini tidak akan over extract. Dan yang berikutnya lagi, konsisten teman-teman. Kemarin gue coba pakai paper filter sama nggak pakai paper filter dengan kopi yang sama, itu cuma beda di mouthfeel-nya aja. Untuk flavor yang dihasilkan itu sama gitu ya. Nah, terus di sini kan di bawah tadi ya teman-teman sudah lihat dia ada elemen pemanasnya. Itu teman-teman boleh mau pakai mau enggak terserah. Tapi kalau gue pribadi ya, setelah dia selesai brew nih, setelah dia udah netesnya beres gitu ya, gue langsung pencet matiin gitu, karena gue mau kopi gue itu nanti yang gue enjoy ya, suhunya dari panas ke hangat ke dingin, gue bisa rasain perbedaannya gitu ya. Oke, nah biasanya nanti kayak ada suara teng gitu, nah itu menandakan proses brewingnya sudah selesai. Nah biasanya ketika sudah seperti ini ya, ini akan gue pencet off gitu, dan biasanya airnya juga sudah selesai netesnya ya. Nah ini hati-hati teman-teman ya, di bagian atas ini kalau kelihatan dia ada kayak keluar uap, ini panas, hati-hati banget. Nah terus yang berikutnya, gue tahu nih pasti teman-teman yang anak kopi banget tahu ngomong, oh bang itu nanti grindernya kena uap dong. Nah biar aman dan biar awet, ini kita buka aja. Oke seperti ini, dah ini kita taruh biar uapnya langsung keluar. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya ya. Lihat dari warna dulu aja. Dari warna teman-teman lihat. Ya. Tidak gelap sama sekali teman-teman, ya. Ini menurut gua oke banget, ya. Nah, sekarang kita hirup dulu aromanya tuh. Ini aromanya benar-benar sama kayak gua nge-brew pakai alat pour over gitu loh. Oke banget ya. Ini langsung cobain aja. Ini sweetness-nya benar-benar dapat. Ini sama nih. Ini flavornya sama banget kayak yang kemarin gue seduh pakai paper filter juga dengan rasio yang sama gitu ya. Ini flavor yang gue dapetin tuh bener-bener pertama kali masuk mulut sweetnessnya berasa. Ini sweetnessnya tuh lebih ke arah kayak apa ya, kalau teman-teman tahu kayak sawo ya. Habis itu di sini di belakang setelah gue telan, buang nafas dari hidung, gue kayak ada ngerasa floral itu bener-bener jelas banget ya. Sama ini asamnya itu yang ninggal di mulut, ini karakternya lebih ke arah kayak jeruk. Oke juga nih. Oke, dan ini bisa dikatakan bitternya hampir tidak ada teman-teman. Ini gue bukan lebay ya. Nah nanti teman-teman kalau misalnya penasaran mau cobain alat seduh ini gitu ya, nanti teman-teman boleh datang ke Lipo Mall Puri, mungkin di tanggal 1 gue akan ke sana ya. Kita ketemu di sana, mau cobain alatnya bareng, mau gue seduhin pakai kopi yang gue bawa juga boleh ya. Nanti biar teman-teman langsung nilai sendiri aja gue bohong atau enggak gitu ya. Ya ini coba gue tunggu dulu sampai agak dingin sambil gue bahas ke mesinnya. Ya pertanyaannya yang berikutnya adalah, terus buat siapa bang mesin ini? Menurut gue buat teman-teman yang rutin banget setiap hari ngopi ya, pagi mau ke kantor, ini benar-benar simple banget karena teman-teman tinggal siapin kopinya, masukin, giling, masukin air gitu ya. Tinggal pencet, teman-teman udah tinggal aja mau beres-beres, mau mandi, mau ngapain ya. Abis itu balik, entah ini mau dimasukin ke tumbler atau gimana bisa. Jadi benar-benar simple banget dan flavornya yang dihasilkan juga konsisten. Yang berikutnya lagi di sini teman-teman gak usah takut karena dia garansinya full 1 tahun. Ya selama yang gue bilang tadi tidak ada kesalahan pemakaian, sama kartu garansinya juga teman-teman masih tetap pegang. Ya udah gitu listriknya kecil, cuma 600 watt doang. Terus ini kalau teman-teman mau bawa-bawa kemana-mana juga enteng banget bos. Tuh. Ini benar-benar ringan banget, nggak ada berat-beratnya, tinggal masukin tote bag, beres. Nah ini suhunya sudah agak rendah, kita cobain lagi. Oke, nah terus yang gue suka lagi adalah di sini, entah kenapa dari kemarin ya, gue sudah coba itu pertama kali selalu yang gue notice itu lebih ke arah sweetnessnya. Ya sedangkan kalau kopi ini gue brew pakai pour over biasa gitu ya, sweetnessnya ada tapi itu ada di belakang. Ketika dia suhunya sudah mulai agak rendah gitu ya, itu sweetnessnya baru nongol kerasa. Nah sedangkan ini tadi pada saat panas sweetnessnya pun udah muncul di depan gitu loh. Unik banget ya. Udah alatnya semurah ini, sekecil ini, wattnya kecil, garansinya 1 tahun ya, estetik pula. Ya menurut gue kalau teman-teman punya budget, teman-teman beli ini teman-teman gak akan nyesel sih. Itu menurut pendapat gue. Nah buat teman-teman nanti untuk link pembeliannya nanti gue akan cantumkan di deskripsi. Terus teman-teman follow dulu aja Instagramnya Umeda, ada di sebelah sini ya, langsung di follow dulu. Dilihat aja dia banyak barang-barang home appliance juga mungkin yang teman-teman perlukan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.